Kita ketahui bersama bahwa belajar tajwid ini, ya, Syekh Haitham As-Suri hafizahullah taala dan Syekh Abdul Karim Al-Jazairi pernah menjelaskan bahwa belajar ilmu tajwid itu 20%-nya teori dan prakteknya 80%. Prakteknya 80%. Jadi 20% teori dan prakteknya 80%. Kita ketahui bersama bahwa banyak ilmu yang memang juga seperti ini dalam kehidupan kita. Misalnya ilmu memasak, ilmu mengemudi bahkan gitu. Banyak orang yang mungkin tahu teori mengemudi, dia mungkin bisa hafal segala tata cara mengemudi, tapi kalau misalnya dia nggak pernah bawa si kendaraan tersebut atau nggak pernah nyoba berkendara di jalan, maka ilmunya itu nggak ada maknanya gitu, nggak ada artinya kalau nggak ada prakteknya. Maka itu pula yang berlaku dalam ilmu tajwid. Ya, kita paham semua, oh huruf ini keluar dari sini, kemudian hukum tajwidnya kalau ini namanya ikhlab, ini namanya ikhfa, ya ini namanya idgham. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana cara aplikasinya, cara pengaplikasiannya, cara prakteknya, maka ya nggak ada artinya gitu. Bahkan lebih mending ketika kita tahu cara bacanya, tapi kita nggak tahu sebetulnya teorinya apa gitu, atau dasar teorinya apa, tapi apa, refleks aja gitu. Refleks aja. Dan itu memang yang terjadi dalam tata cara belajar talaki gitu, bahwa anak-anak gitu atau anak-anak kecil yang orang-orang Arab dahulu ajarkan, maka mereka tidak mesti mereka paham dari setiap atau mengerti dari setiap teori yang ada, tapi mereka setidaknya ngerti fungsinya gitu, atau ngerti cara bacanya. Oh, huruf ini di dalam surat ini dibaca begini. Dan tentunya juga ilmu tajwid ada beberapa pengecualian-pengecualian yang memang harus betul-betul dijelaskan dengan praktek langsung, tidak bisa hanya berdasarkan teori saja. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita dalam praktek si ilmu tajwid ini agar kita bisa maksimal ya dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk ke hukum tajwid dasar yang paling urgent. Hukum tajwid dasar yang paling urgent. Ya. Hukum tajwid dasar yang paling urgent. Ya, ini berdasarkan dari apa yang kami rasakan gitu, dan juga tentunya berdasarkan dari ahamiyah atau dari bagaimana para ulama menyusun ilmu tajwid ini secara teori. Maka dasar ilmu tajwid atau hukum tajwid yang paling urgent yang harus kita kuasai adalah pertama makhraj dan sifatul huruf. Walaupun makhraj dan sifatul huruf ini akan panjang pembahasannya ya. Mungkin kita nanti akan ada penekanan langsung dikoreksinya saja, tidak banyak bicara materi, karena mungkin juga sebagian dari teman-teman sudah belajar tentang ini, sudah mengetahui ya tentang teori dari makhraj dan sifatul huruf, tinggal bagaimana prakteknya. Kemudian mad atau panjang pendek dari ayat-ayat Al-Quran, ya mad-mad yang terdapat dalam Al-Quran. Ini juga tentunya sangat penting, sangat urgent. Karena apa? Karena mad ini hanya ada di dalam Al-Quran gitu. Di dalam hadis tidak ada, di dalam perkataan bahasa Arab yang sehari-hari tidak ada yang namanya mad. Jadi mad ini hanya pure ada di dalam Al-Quran. Maka kita harus kuasai yang namanya mad ini. Gitu. Dan agar kita tahu pembeda antara perkataan manusia atau perkataan bahasa Arab pada umumnya yang biasa-biasa saja dengan kalamullah, dibedakan dengan adanya mad ini gitu, hukum panjang pendek dalam membaca Al-Quran. Kemudian hukum nun mati dan mim mati ini juga hanya ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam perkataan bahasa Arab yang lain gitu. Tidak ada dalam perkataan bahasa Arab sehari-hari gitu ya. Nun, hukum nun dan mim mati. Maka mungkin kita nanti akan kutip sedikit sebelum kita memulai pembelajaran tahsin di pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Kemudian penyempurnaan harokat, itmamul harokat, wal waqfu wal ibtida. Ya, penyempurnaan harokat dan wakaf, dan juga bagaimana kita memulai si bacaan kita dalam Al-Quran gitu. Jadi nggak boleh asal berhenti dan nggak boleh asal memulai. Kemudian juga bagaimana harokat disempurnakan. Ya. Jangan sampai harokat-harokat itu bisa tertukar dan salah. Ini yang urgent, yang harus kita perhatikan
ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Dan insya Allah Ta'ala, selain makhraj dan sifatul huruf, kita mungkin akan bahas ya sedikit gitu untuk penekanan lagi, karena nanti insya Allah prakteknya teman-teman akan membaca dari juz amma, kemudian menguraikan dari setiap hukum mat dan nun dan mim mati. Ya, hukum mat dan nun dan mim mati, menguraikan hukum-hukum dari yang telah dibaca. Begitu. Baik. Kita masuk ke pembahasan kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada dua, ya, yang dibagi atau yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah kesalahan yang jelas atau lahnul jali, ya, yaitu kesalahan yang terjadi pada lafadz, ya, pada lafadz yang merusak istilah qiraah juga, baik itu kesalahan merusak makna atau tidak, seperti merubah salah satu huruf yang lainnya. Ini kesalahan yang terlihat jelas, merubah huruf dengan huruf yang lain, ya. Gitu, qaf jadi kaf, ya, shad jadi sin. Nah, ini tentunya lahan jali gitu. Atau merubah harokat dengan harokat lainnya, ya. Gitu. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian dibaca wa kallamallaha Musa taklima. Maka ini akan berpengaruh kepada arti, merubah makna dari bacaan yang dibaca. Maka kesalahan ini merupakan kesalahan yang berat dan hukumnya haram bagi pembacanya gitu. Jadi kesalahan yang harus dihindari, kesalahan yang jelas dan fatal dalam membaca Al-Quran. Maka sebisa mungkin kita harus menghindari kesalahan tersebut. Yang kedua adalah kesalahan yang tersembunyi, lahan khafi, yaitu kesalahan yang terjadi juga pada lafaz dan dapat tanpa merubah makna, ya. Merusak istilah qiraah, tapi dia tidak merubah makna, dia tidak berpengaruh besar kepada makna yang dibaca, ya. Contohnya apa? Seperti meninggalkan gunnah, ya, atau panjang pendeknya sedikit tertukar, atau harusnya 6 harokat jadi 3 harokat. Nah, maka ini kesalahan yang khafi, ya. Ini kesalahan khafi ini tentunya hukumnya lebih ringan dari kesalahan yang jali, yaitu kesalahan yang jelas, ya. Kesalahan yang tersembunyi ini hukumnya makruh bagi pembacanya. Dan karena kesalahan yang tersembunyi ini tentunya seringkali tidak disadari dan lebih banyak diketahui oleh orang-orang yang mengerti tentang cara baca Al-Quran, atau para ulama atau ahli qiraat dan guru-guru Al-Quran. Maka yang paling utama adalah kita harus menghindari tata cara atau cara membaca Al-Quran yang sampai merubah makna dari bacaan Al-Quran kita, ya. Nah, insya Allah nanti sambil berjalan tentunya kita akan sedikit demi sedikit membenahi bacaan-bacaan kita dari kesalahan yang jelas. Kemudian setelah mungkin mulai sempurna, kita akan beralih untuk menggali kesalahan-kesalahan yang tersembunyi dari bacaan kita, atau bacaan-bacaan yang kurang yang mungkin perlu disempurnakan. Taib, mungkin itu sedikit dari apa yang bisa kami sampaikan seputar tahsin Al-Quran, ya, seputar tahsin Al-Quran. Ya, insya Allah Ta'ala kita akan mulai lagi pada minggu depan dengan metode juz amma tadi, ya.